Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pertemuan ketiga untuk mata kuliah web programming 1. Nah, di sini nanti kita akan belajar mengenai dasar-dasar PHP atau dasar-dasar bahasa pemrograman PHP. Kalau sebelumnya kita sudah belajar untuk skrip-skrip dasar dari HTML, sekarang kita akan belajar skrip-skrip dasar dari bahasa pemrograman PHP. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, di dalam bahasa pemrograman PHP sendiri nanti kita ada tambahan yang namanya tag PHP ya, karena kita akan belajar PHP. Kemudian sebelum memulai kita harus menggunakan tag HTML apabila kita ingin menambahkan title ya di judul web kita. Kemudian kita tambahkan body, boleh kalau semisal nanti tiba-tiba di dalamnya nanti kita menggunakan script HTML ya, biar tidak terjadi error. Nah, di dalam script PHP nanti pertama-tama yang harus ada itu adalah tag PHP atau buka untuk PHP. Kemudian jangan lupa setelah selesai ditutup juga dengan tag PHP atau tag tutup PHP. Nah, bahasa pemrograman PHP sendiri nanti bisa kita gunakan untuk menampilkan variabel-variabel. Nah, untuk variabel sendiri nanti di PHP itu kita gunakan yang namanya simbol dolar. Nah, ini nanti untuk kita deklarasikan variabel. Nah, di sini kita akan membuat tampilan seperti ini ya. Ada NIM, kemudian nama, kemudian kelas. Kita akan menampilkan seperti ini. Kalau kemarin kita bisa menampilkan tulisan dengan HTML, sekarang kita coba dengan script PHP atau bahasa pemrograman PHP. Nah, untuk membuat tampilan seperti itu, maka kita deklarasikan dulu variabelnya. Tadi kita akan menampilkan NIM, nama, beserta kelas. Jadi kita butuh 3 variabel. Pertama ada variabel NIM, kemudian ada variabel nama, kemudian ada variabel kelas. Nah, kita isi variabel NIM nilainya berapa atau nilainya apa, isinya, value-nya. Nah, variabel NIM semisal mau diisi NIM kita tuliskan di sini ya. Jadi setelah dolar NIM kita kasih sama dengan, kemudian dikasih value-nya, value dari variabel NIM. Kita tuliskan di sini. Jangan lupa setelah penulisan value-nya kita kasih titik koma untuk menutupnya. Kemudian ditambah lagi dengan variabel nama, sama kita isikan value-nya, semisal nama kita siapa, bintang atau galaksi atau Ayu gitu ya. Kemudian jangan lupa ditutup juga dengan titik koma setelah selesai menuliskan variabelnya. Kemudian ditambah lagi dengan variabel kelas. Kita isikan value-nya, kemudian ditutup dengan titik koma. Ini tadi untuk penulisan variabelnya atau mendeklarasikan variabel yang akan kita tampilkan. Nah, setelah itu kita baru tampilkan. Nah, untuk perintah menampilkan variabel kita gunakan atau menampilkan tulisan di bahasa pemrograman PHP kita gunakan yang namanya echo. Nah, nanti echo ini akan menampilkan tulisan NIM saya sama dengan dolar NIM. Jadi nanti dia akan menampilkan tulisan NIM saya sama dengan NIM-nya berapa? NIM-nya kita ambil dari variabel NIM yang sudah kita deklarasikan di atas. Nah, kita ambil nih variabel NIM-nya. Kita taruh di sini, dolar NIM. Kemudian kita kasih
kita kasih tag BR ya, biar nanti tidak berantakan, biar rapi. Jadi setelah NIM kemudian ke enter baru nama. Sama ini Eko menampilkan nama saya, kita ambil namanya itu dari variabel nama atau dolar nama. Ya, yang akan ditampilkan di sini nanti adalah nama saya sama dengan Bima Bintang Galaksi. Selanjutnya ada penampilan kelas saya. Kita ambil variabel dari kelas. Tadi dolar kelas, nanti yang ditampilkan adalah kelas saya sama dengan 121A01 ya. Kemudian jangan lupa setelah selesai kita tutup dengan tag PHP ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, yang atas ini. NIM saya tadi variabel NIM-nya dipanggil. Nah, isinya kan tadi 12170829 sama nama saya yang dipanggil tadi variabel nama yang value-nya Bima Bintang Galaksi dan kelas value-nya 121A01. Nah, tetapi karena ini tadi hanya langsung dituliskan saja, tidak kita atur supaya rapi. Jadi ini sama dengannya nggak rata ya, antara yang atas sendiri dengan yang tengah sama yang bawah. Jadi agak berantakan. Bagaimana kalau kita akan coba menuliskan tulisannya rapi seperti ini. Nah, untuk menuliskan tulisan agar tampilannya rapi seperti ini, kita gunakan yang namanya tabel ya. Kita gunakan yang namanya tabel. Nah, seperti yang di bawah. Nah, ini agar tulisannya rapi kita masukkan ke tabel. Jadi kita buat tabel tapi tidak usah dikasih border ya, biar nggak kelihatan banget kalau itu kita kasih tabel ya, hanya untuk merapikan tulisannya saja. Kita buat tabelnya seperti biasa. Ketika kita buat tabel, kita butuhkan tag tabel, kemudian tag TR untuk membuat barisnya, kemudian TD untuk kolomnya. Nah, tadi kita akan membuat 3 baris, jadi kita butuh TR-nya 3, 1, 2, 3. Kemudian ada 3 kolom ya, karena akan menampilkan NIM, nama, sama NIM sama dengan, kemudian dilanjutkan NIM-nya berapa, isi atau value-nya. Nah, kita tuliskan di kolom pertama, kita tuliskan NIM saya. Ini kita tuliskan di kolom pertama. Kemudian kita tuliskan lagi di kolom berikutnya adalah sama dengan. Nah, untuk di kolom ketiga kita tuliskan variabel NIM-nya. Ya, untuk menuliskan variabel NIM, karena variabel NIM ini tadi kita menggunakan script PHP, maka kita harus panggilnya dengan tag PHP agar bisa ditampilkan. Kita buka dengan tag PHP, kemudian untuk menampilkan tadi kita menggunakan echo ya, kita kasih echo, kemudian langsung saja kita panggil variabel NIM-nya, kita tuliskan di sini $NIM. Kemudian jangan lupa dikasih tutup titik koma dan selanjutnya ditutup dengan tag tutup PHP. Nah, ini untuk baris pertama. Baris kedua kita akan menampilkan nama, maka kita buat lagi barisnya beserta kolom-kolomnya ya. Sama untuk pemanggilan variabelnya menggunakan tag PHP, kemudian echo, baru dipanggil variabelnya yang tadi sudah kita deklarasiin di atas. Jangan lupa ada titik koma setelah selesai penulisan, baru ditutup dengan tag tutup PHP. Sama ketika akan membuat kelas juga seperti itu. Jadi untuk membuat tulisan itu rapi, maka kita gunakan tabel. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini perbedaannya ya. Ini yang tidak menggunakan tabel agak sedikit berantakan. Nah, ini yang menggunakan tabel ya, kelihatan rapi. Oke. Nah, kalau untuk pemanggilan file PHP,
kita panggilnya dengan localhost karena kita menggunakan server lokal. Localhost slash folder teman-teman yang ada di htdocs, kemudian baru di slash filenya. Ya, pemanggilannya seperti itu. Filenya apa? Contoh 2.php. Nah, seperti ini. Di dalam htdocs ada folder latihan. Kita panggil localhost latihan, disesuaikan ya huruf besar huruf kecilnya, baru slash nama filenya tadi contoh 2.php. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah belajar untuk deklarasi variabel. Sekarang kita lanjutkan ke penggunaan tipe data. Jadi, dalam bahasa pemrograman PHP, tadi kita ada yang namanya 6 tipe dasar yang dapat diakomodasikan di PHP. Yaitu ada integer, ada double, ada string, boolean, objek, sama array. Kalau integer itu nanti tipe data yang memuat semua angka yang bukan pecahan ya. Jadi bukan angka-angka yang ada koma-komanya seperti itu. Tapi kalau tipe data double itu digunakan untuk angka-angka atau nilai-nilai pecahan yang ada koma-komanya. Kemudian kalau string itu adalah kumpulan karakter, jadi nanti berisi huruf. Misal ingin menuliskan alamat, yaitu kita menggunakan tipe data string. Kemudian ada boolean, tipe data boolean nanti itu untuk isinya itu hanya bernilai true atau false ya. Nilainya hanya 1 atau 0 atau benar atau salah seperti itu ya. Kalau objek nanti itu digunakan untuk instance dari sebuah kelas. Kemudian ada tipe data array atau larik. Ya, sekarang kita coba untuk penggunaan bahasa pemrograman PHP untuk menghitung luas lingkaran. Ya. Jadi selain tipe data tadi yang 6 tadi, kita juga bisa mendeklarasikan sebuah konstanta. Ya, untuk mendefinisikan konstanta kita menggunakan define kemudian buka kurung, petik 2, kita kasih nama konstantanya apa. Ya. Kemudian koma nilai konstantanya apa atau nilai konstantanya berapa. Seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan menghitung luas lingkaran, akan menampilkan sebuah luas lingkaran. Untuk tampilan luas lingkarannya nanti seperti ini. Ya. Nah, nanti untuk tampilannya seperti itu. Hitung luas lingkaran, jari-jarinya berapa, luas lingkarannya berapa. Kita buat skripnya terlebih dahulu. Nah, kalau mau dikasih judul halaman websitenya bisa menggunakan title, kemudian body, kemudian kita kita definisikan dulu konstantanya atau nilai yang tetap atau tidak akan berubah-ubah. Nah, ini kita kasih komentar untuk memudahkan kita dalam mengingat-ingat atau dalam suatu saat kalau kita butuh ini fungsinya untuk apa, dan kita udah kasih komentar ya untuk mengingat-ingat. Nah, untuk penulisan komentar agar tulisan komentarnya itu tidak ditampilkan di halaman web kita, maka kita gunakan yang namanya tanda /2 atau bisa menggunakan tanda crash ya.
Ini kalau dihapus, misal kita kasih konstantanya menggunakan define, nama konstantanya apa? Oh, ini untuk konstanta judul. Nanti isinya apa nilainya? Nilainya adalah yang ketika kita manggil judul, maka yang akan ditampilkan hitung luas lingkaran. Kemudian kita buat konstanta untuk nilai pi, define, nama konstantanya apa? Pi, kemudian nilainya berapa? 3,14. Nah, kalau di sini untuk penulisan koma kita menggunakan titik ya, agar nanti bisa dilakukan perhitungan oleh sistem. Ya, oke, kita mulai. Untuk menampilkan, kita panggil echo. Kita tampilkan judul. Echo judul. Jadi yang akan ditampilkan nanti adalah nilai dari konstanta judul. Jadi yang ditampilkan adalah hitung luas lingkaran. Kemudian kita deklarasiin variabel R atau jari-jari karena kita ingin menghitung luas lingkaran, yaitu pi kali R kuadrat atau pi kali jari-jari kali jari-jari. Jadi kita butuh yang namanya variabel jari-jari. Kita buat variabel R-nya, nilainya 10. Jangan lupa titik koma, kemudian kita tampilkan echo jari-jarinya berapa, kita ambil dari variabel R. Nah, jadi nanti yang akan ditampilkan jari-jari titik 2 isinya 10. Setelah itu baru kita hitung luasnya karena kita tadi udah punya jari-jarinya atau variabel jari-jarinya. Untuk perhitungan luas lingkaran, kita buat variabel luas sama dengan pi kali R kuadrat atau pi kali variabel R dikali variabel R. Ya, jadi nanti ini akan dihitung pi-nya berapa? 3,14 dikalikan R-nya berapa? 10 dikalikan 10. Kemudian akan ditampilkan luasnya berapa? Luas lingkaran sama dengan dolar luas atau variabel luas dari perhitungan ini. Ya, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi konstanta judulnya dipanggil, maka yang akan ditampilkan adalah hitung luas lingkaran. Kemudian yang sudah dihitung menggunakan variabel luas tadi, perhitungan dari pi kali R hasilnya 314. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti semisal ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya. Ya, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.